Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haidar Al-Asabi dengan NPM 2114151015. Saya adalah mahasiswa Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2021. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja PPT saya dengan judul Ekosistem Hutan Mangrove Berpengaruh Terhadap Produksi Perikanan Hasil Tangkap. Poin materi pada PPT kali ini adalah pendahuluan, kemudian keterkaitan antara ekosistem, lalu hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Bisa dilihat bahwasannya di bagian akarnya ini mencengkram kuat tanah sehingga mengurangi agar terjadinya abrasi. Kemudian hutan mangrove tumbuh khususnya di tempat-tempat yang dimana yang pertama terjadi pelumpuran, kemudian terjadinya akumulasi bahan organik, terus ada di tempat teluk yang terlindung dari gempuran-gempuran ombak, dan ada di sekitar muara sungai yang airnya melambat serta mengendapkan lumpur. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan khas, serta memiliki daya dukung cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya, terutama sebagai penyokong sumber makanan alami di perairan melalui serasah yang jatuh di dasar perairan. Komunitas mangrove menyokong secara nyata terhadap produksi makanan di daerah tropis. Hubungan antara produksi primer daun mangrove dan alga terhadap produksi ikan ekonomis penting dan kerang sangat nyata. Berikut adalah rantai makanan di sekitar hutan mangrove. Jadi yang pertama, sebagai produsen ialah pohon mangrove yang nantinya akan menjatuhkan daun-daunnya atau serasahnya ke dasar perairan, yang nantinya akan dikelola oleh fitoplankton. Fitoplankton tersebut akan dimakan oleh konsumen satu berupa zooplankton dan ikan-ikan kecil, yang nantinya dimakan oleh konsumen tingkat 2 berupa ikan-ikan yang berukuran sedang, dan ikan-ikan yang berukuran sedang tersebut akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu berupa ikan-ikan yang besar ataupun burung pemakan ikan. Nantinya burung pemakan ikan ataupun ikan-ikan besar ini akan diuraikan oleh bakteri ketika mati, dan bakteri tersebut akan menjadi zat hara bagi pohon mangrove. Begitu seterusnya rantai makanan yang terjadi di sekitar hutan mangrove. Di antara rantai makanan dan jaring makanan di perairan, yang memegang peranan sangat penting adalah fitoplankton sebagai penghasil bahan organik yang kemudian dijadikan sumber makanan oleh jasad-jasad lainnya. Zooplankton dan jasad lainnya akan berkembang apabila tersedia cukup makanan yang dihasilkan oleh fitoplankton. Berikut adalah gambar fitoplankton dan zooplankton. Di sebelah kiri ialah gambar untuk fitoplankton dan di sebelah kanan adalah gambar untuk zooplankton berupa udang dan lain-lain. Fitoplankton sebagai produser utama autotrof di perairan melakukan fiksasi karbon melalui proses fotosintesis dan menyediakan energi bagi organisme konsumer heterotrof pada jenjang tropik level yang lebih tinggi. Konsumer primer akan berlaku sebagai sumber makanan bagi konsumer sekunder, dan seterusnya sampai pada konsumer yang puncak. Kelompok hewan lautan yang dominan dalam hutan mangrove atau bakau adalah berupa moluska, udang-udangan, dan beberapa jenis ikan yang lain. Moluska diwakili oleh sejumlah siput yang umumnya hidup pada akar dan batang pohon bakau. Kelompok kedua dari moluska termasuk bivalve, yaitu tiram yang melekat pada akar-akar bakau dan sejumlah kepiting dan udang. Serasah ini berupa bunga, ranting, dan daun yang dihasilkan oleh pohon-pohon mangrove, merupakan landasan penting bagi produksi ikan di muara sungai dan di daerah pantai.
Hal ini disebabkan karena zat organik yang berasal dari penguraian serasa hutan mangrove ikut menentukan kehidupan ikan dan invertebrata di sekitarnya. Ini adalah hasil studi penelitian yang dilakukan di Florida, Amerika Serikat. Studi lain menunjukkan bahwa 80% dari ikan-ikan komersil yang tertangkap di daerah perairan pantai berhubungan erat dengan rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem mangrove. Lalu, diperkirakan 70% dari siklus hidup udang dan ikan-ikan yang tertangkap di daerah estuari berada di daerah mangrove. Produk udang windu di perairan Segara Anakan tahun 1968 sampai 1982 berkisar antara 5,575 sampai 104,70 ton. Produksi yang berasal dari perairan Segara Anakan menyumbang 4,68% dan produksi total udang wilayah Cilacap pada periode 1967 sampai 1971, yaitu era sebelum adanya trawel. Kemudian 1,77% pada periode 1972 sampai 1979, yaitu di era trawel. Dan 8,39% pada periode 1980 sampai 1982, yaitu era di mana sesudah adanya trawel. Jadi hutan mangrove memberikan sumbangan yang cukup besar bagi produksi perikanan. Lalu keterkaitan yang ada pada ekosistemnya ialah ekosistem hutan mangrove merupakan himpunan antara komponen hayati dan non-hayati yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut, maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Dengan demikian, untuk menjamin kelestarian sumber daya hayati, perlu diperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung di antara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem tersebut. Ini adalah hasil yang didapatkan pada perkembangan luas hutan mangrove di Kecamatan Pesisir Kabupaten Pasuruan. Pembahasan. Berdasarkan tabel hasil, keadaan mangrove saat ini yang paling baik adalah di Kecamatan Nguling. Walaupun pernah mengalami kerusakan yang parah akibat alih fungsi untuk tambak udang intensif di tahun 1990-an, keberhasilan reboisasi hutan mangrove di Nguling berkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi terhadap fungsi hutan mangrove, terutama sebagai pelindung pantai yaitu storm protection dari banjir dan angin, sehingga pada tahun 2005 telah mendapat penghargaan Kalpataru. Potensi lahan pesisir yang potensial untuk reboisasi mangrove cukup tinggi, yaitu 159 hektar atau rata-rata sekitar 30 hektar di setiap wilayah kecamatan. Namun demikian, beberapa kali program reboisasi dilakukan menunjukkan tingkat keberhasilan rendah. Hal ini antara lain disebabkan kondisi lahan yang kurang mendukung pertumbuhan dan kurang intensifnya perawatan tanaman dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan masyarakat, bahwa keberhasilan reboisasi hutan mangrove di wilayah Nguling berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Data aktivitas masyarakat pesisir sebagai nelayan pada 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Jumlah produksi dan nelayan yang mencari ikan, udang, dan kepiting di sekitar hutan mangrove meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap yang berkaitan erat dengan hutan mangrove. Daya dukung ekosistem hutan mangrove terhadap biota perairan secara khusus didapat melalui pelepasan nutrien dari serasah daun mangrove yang jatuh ke dasar perairan dan berperan penting sebagai suplai dalam perputaran nutrien yang pada akhirnya menentukan stok ikan. Pentingnya ekosistem hutan mangrove terhadap perikanan pantai dapat dilihat di lapangan, di mana keberadaan ekosistem hutan mangrove mampu menderivasi kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
Kegiatan nelayan baik mencari ikan, udang maupun mencari biota air lainnya semakin tinggi dengan adanya hutan mangrove yang semakin baik. Demikian pula kegiatan budidaya air payau, yaitu berupa tambak udang. Berkurangnya habitat mangrove menunjukkan secara pasti berkurangnya produksi udang baik jumlah maupun keuntungan, sehingga mangrove sama pentingnya dengan input produksi perikanan udang. Perikanan udang yang berhasil seluruhnya bergantung pada ekosistem mangrove itu sendiri. Jika kondisi keadaan alam mangrove tersebut baik, maka hasil yang didapat juga akan melimpah. Berikut adalah hubungan luasan mangrove dengan produksi udang dan ikan. Berdasarkan output analisa regresi antara luas hutan mangrove dengan total produksi perikanan tangkap menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara luas hutan mangrove dengan total produksi perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat pada uji F maupun uji T yang memberikan hasil lebih kecil daripada F-table dan T-table. Dengan demikian, model regresi luasan hutan mangrove tidak dapat digunakan untuk menduga produksi total perikanan tangkap. Artinya bahwa jumlah produksi perikanan tangkap dari berbagai macam jenis ikan secara nyata tidak dipengaruhi luas hutan mangrove. Luas hutan mangrove tidak berpengaruh terhadap produksi ikan teri. Dengan demikian, model regresi luas hutan mangrove terhadap produksi udang maupun kepiting diyakini sebagai model regresi linear atau persamaan matematik yang bisa digunakan untuk menduga hubungan fungsional antara keduanya. Artinya bahwa produksi udang maupun kerang dipengaruhi oleh luas hutan mangrove, dan semakin luas hutan mangrove maka produksi udang dan kerang juga semakin tinggi. Kesimpulan, di dalam ekosistem hutan mangrove memiliki banyak komponen yang mana memiliki peran masing-masing satu sama lain yang saling berinteraksi agar keseimbangan alam tetap baik dan berjalan semestinya. Apabila keseimbangan tersebut diganggu, maka akan menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap komponen yang ada. Kerusakan keseimbangan tersebut juga nantinya juga akan berdampak pada manusia. Keterlibatan dan peran yang baik oleh manusia itu sendiri dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove akan menghasilkan feedback yang baik pula. Seperti keberhasilan reboisasi hutan mangrove di Kecamatan Nguling telah membawa manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat sekitar hutan, yaitu meningkatnya jumlah produksi dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar ekosistem hutan mangrove dan terlindungnya wilayah pantai dari bahaya banjir dan angin badai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berpesan, jaga dan lestarikan hutan yang ada. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.